ditutup keranjangnya guys. Pas dibuka, si gundul peringisnya ini langsung gelinding ngejarin bapak yang lari tadi. Nanti biar dia ngejar saya, kalau misalnya saya udah capek, saya oper balik ke bapak ya. Halo guys, selamat datang di Nyerem Serem. Sudah 4 bulan kita debut, akhirnya kita comeback. Banyak banget gue kena teror dari komen TikTok, komen YouTube, DM Instagram tuh. Kak, kapan bikin video YouTube lagi? Nah, untuk comeback video pertama ini sebenarnya udah gue planning dari lama ya guys. Gue udah nyiapin banyak-banyak gear dan lainnya. Mungkin kalian notice nih dari kualitas video ini. Tapi yang ngebuat gue kayak, wah gila, gue beneran harus buat YouTube lagi. Itu adalah ketika gue nyeritain tentang gundul peringis guys. Salah satu setan original dari Indonesia di TikTok nih kan. Terus gue dapet kiriman cerita dari temen gue. Dia bilang bapaknya dulu tahun 80-an itu pernah ketemu gundul peringis. Dan ceritanya ini menarik banget, ada lucunya dan ada seremnya guys. Hikmah cerita yang kita bisa ambil dari cerita bapaknya temen gue ini, yang pertama, harus nurut sama orang tua ya. Terus yang kedua, itu adalah nggak perlu takut sama setan-setan kayak begitu. Oke, nggak usah banyak basa-basi, mari kita lanjut ke ceritanya. Seperti namanya, gundul peringis itu gundul kepala yang nggak ada rambutnya. Peringis itu artinya suka merintih atau meringis gitu ya, kayak gitu. Tapi nggak semua gundul peringis itu botak guys. Say what? Bentukannya itu seperti inilah ya. Ya gitu. Dia gundul dan cuma kepala doang gitu wujudnya. Gundul peringis juga ada yang punya rambut. Dan kegunaan rambutnya itu cukup mematikan. Yaitu untuk mengikat manusia yang lagi dikejar sama gundul peringis. Dan biasanya gundul peringis ini ada di kebun kelapa guys. Karena dia biasanya menunjukkan dirinya itu menyamar dulu jadi buah kelapa. Ya kan, mirip kan? Dia kepala sama buah kelapa. Mirip guys. Pinter dia ini sebenarnya. Jadi orang-orang nih suka ngelihat ada kelapa yang jatuh di kebun kelapa malam-malam, diambil nih, kelihatannya sebenarnya kayak kelapa, tapi pas ketika diambil ada mata, mulut, semuanya rambut kelihatan, dan itu dia diketawain atau diringisin gitu guys. Kebayang lah ya kan seremnya kayak bagaimana. Nah, seperti itu bayangan gundul peringis ini guys. Oke, mari kita lanjut ke ceritanya pengalaman bapaknya temen gue. Jadi kita panggil bapaknya teman gue ini Om Iwan ya guys. Ini kejadian di tahun 1980-an. Ketika Om Iwan ini masih umur 11 tahun. Beliau ini anak pertama dari 10 saudara guys. Emang dulu kalau punya anak tuh langsung banyak gitu ya brojolnya. Dan beliau ini tidak datang dari keluarga yang serba berkecukupan. Jadilah di umur dia yang 11 tahun, beliau harus mau gak mau jadi tulang punggung keluarga kedua setelah ayahnya guys. Setiap malam ibunya Om Iwan itu akan menyiapkan sate kerang. Yup, sate kerang. Gue aja baru pertama kali denger ada sate kerang tuh guys. Ternyata ada loh. Dan sate kerangnya ini akan dibawa sama Om Iwan sekitar jam 3 pagi ke pasar. Habis itu dijualin di pasar dan setelah itu Om Iwan berangkat ke sekolah. Sangat perjuangan ya sebenarnya. Nah, untuk berangkat ke sekolahnya, Om Iwan itu harus melewati kebun duren. Setelah itu kebun kelapa. Habis itu baru jalan besar dan sampailah ke pasarnya guys. Waktu yang ditempuh itu sekitar 1 jaman. Dan beliau ini naik sepeda kijang yang bentukannya seperti ini. Mungkin kalian lebih notice itu adalah sepeda ini ya, ontel. Tapi sepeda kijang itu lebih canggih guys dibanding sepeda ontel. Di sepeda kijangnya itu ada seperti baskom rotan guys, yang bentukannya seperti ini. Ya, baskom rotannya ditaruh di belakang, di goncengannya itu. Dan itu di situ akan diisi sama sate-sate kerang yang udah dibuat sama ibunya Om Iwan. Om Iwan ini setiap harinya harus berangkat sekitar jam 3 pagi untuk ke pasar kan guys, supaya cukup waktunya nyampe ke sekolah. Lu bayangin, jam 3 pagi itu masih gelap banget. Nah, Om Iwan harus berangkat gelap-gelap pakai sepeda, model sepeda doang, menelusuri kebun. Yang dimana kebunnya itu nggak ada sama sekali lampu. Kebayangkan gimana seremnya? Anak umur 11 tahun guys, sehebat itu loh. Sampai suatu hari, ibunya Om Iwan sudah siap menyiapkan sate kerang di sekitar jam 1:30 pagi. Om Iwan siap-siap lah nih berangkat sekolah. Dan waktu itu beliau ini nungguin. Ini masih jam 1:30 nih. Di sini Om Iwan ini sebenarnya sempat berpikir, wah alhamdulillah nih kita bisa berangkat cepet nih ke pasar biar nggak telat-telat banget ke sekolah nantinya. Di situ yang di pikiran beliau nih, alhamdulillah bisa berangkat lebih cepet ke sekolah.
sekolah. Jadilah jam 2:30 beliau sudah siap nih, semuanya udah disiapin dan tinggal berangkat aja tuh. Tapi ibunya Om Iwan nih ngomong kayak begini, kamu jangan berangkat sekarang, tunggulah sebentar dulu nih, sampai ayam berkokok, baru kamu berangkat. Ini masih gelap banget, masih 2:30 pagi. Tapi Om Iwan nih jawab kayak gini, Emang gak apa-apa sekarang aja. Emang kenapa sih, aku kan udah biasa ngelewatin hutan kayak begini pagi-pagi tanpa ada cahaya. Emang apa sih gak boleh? jadilah meskipun di luar itu masih sangat gelap banget, Om Iwan ini nekat untuk telusuri kebun kelapa dan kebun duren buat sampai ke pasar guys. Jam 2:30 dia berangkat. Ibunya Om Iwan pun udah gak bisa ngomong apa-apa lagi, berangkatlah tuh Om Iwan. Di sini sebenarnya hikmahnya itu udah ketebak ya guys. Dari awal Om Iwan tidak mematuhi orang tuanya. Tapi apa akibatnya? Tonton lebih lanjut. Om Iwan sudah mulai ngayuh sepedanya menelusuri kebun duren dulu. Waktu di kebun duren itu beneran gelap banget, gak ada lampu sama sekali, dan beliau itu cuman fokus ke jalan nih. Ini menurut gue ini bener kok, orang gak ada lampu sama sekali, cuman bulan doang guys lampunya. Jadi beliau ini menebak-nebak jalannya ini bener atau tidak ya. Biasanya ini saya lewat sini kok, iya gitu. Di pertengahan jalan kebun itu, Om Iwan ini sempet kayak, aduh kok tiba-tiba merinding. Tapi beliau ini berusaha untuk menyingkirkan rasa merindingnya itu guys. Dengan cara apa? Beliau ini nyanyi guys. Beliau nyanyi lagu Iwan Fals yang waktu zaman 80-an itu sangat tren guys. Sambil sepedahan tuh kan nyanyi. Sendirian tuh di kebun. Nah semakin lama beliau nyanyi, beliau ini ngerasa merindingnya itu semakin hilang guys. Sampailah dia berhasil keluar dari kebun duren, masuk ke kebun kelapa. Di kebun kelapa ini sebenarnya cahaya sudah mulai ada ya, karena dia udah melewati setengah jalan nih guys. Jadi udah sekitar setengah jam. Sebenarnya di sini harusnya Om Iwan ini udah nggak ngerasa segitu merindingnya guys. Tapi disitulah kejadian buruk ini terjadi. Waktu memasuki kebun kelapa ini, Om Iwan nggak ada ngerasa kayak was-was. Beliau malah ngeliat kanan kiri, wah bagus banget nih pohon kelapa tinggi-tinggi. Terus juga beliau sambil nyanyi-nyanyi kan. Tapi ketika udah sampai ke tengah-tengah kebun kelapa, tiba-tiba beliau ini dengar suara gedebuk, kayak suara kelapa yang jatuh kenceng banget. Tapi saking kencengnya suara itu, Om Iwan ini auto langsung nyariin suara itu. Woi, mana suaranya? Tapi nggak nemu apa-apa. Nggak ada kelapa yang beliau lihat ada di sekitar sepedanya. Udah, di situ agak mulai nggak enak nih perasaan beliau ya kan. Tapi tetap beliau ayuh ke sepedanya. Terus nggak lama beliau baru kayak beberapa goesan, tiba-tiba ada kelapa guys. Kelapa ngegelinding ke kaki kiri beliau nih yang lagi mengayuh. Terus beliau langsung, wih, ada kelapa nih. Alhamdulillah, ini rezeki saya, dia yang nyamperin saya ya kan. Turunlah nih Om Iwan ya kan dari sepedanya, dibawalah kelapanya ini. Ini kelapa, beliau ngeliat itu kelapa guys. Kelapa, warnanya hijau. Dibuka keranjang isi sate kerangnya itu, dimasukin, ditaruh di atas sate kerangnya. Ditutup lagi ya kan. Udah nggak ada aneh-aneh, nggak ada aneh-aneh. Beliau mulai kayuh lagi. Kayu, apa sih namanya? Beliau mulai jalan lagi lah pakai sepedanya. Mulai nyanyiin lagu Iwan Fals lagi. Tapi anehnya di sini guys, waktu beliau nyanyi Iwan Fals setelah mungut kelapa itu, entah mengapa ada suara yang kayak ngikut nyanyi, tapi suaranya itu kayak dibekep, kayak begini. Gitu, kebayangan lu suara orang yang dibekep gitu, suaranya kan kayak terpendam gitu. Dan itu setiap Om Iwan ini nyanyi, suara itu muncul. Ketika Om Iwan gak nyanyi, suara itu gak ada, hilang. Jadi ngikutin Om Iwan itu loh. Meskipun emang agak aneh, tapi di sini Om Iwan nyuekin aja, karena suara dari mana juga ya kan, orang gak ada orang di sekitar. Ini masih pagi banget coy, masih jam 3-an. Nah beliau terus ngayuh, terus sambil nyanyi-nyanyi, ditemenin sama suara kayak orang dibekep itu. Sampailah keluar dari kebun kelapa, terus nyampe dia di jalan yang besar. Nah ketika dia keluar dari jalan besar itu, di ujung jalan, di seberang maksudnya, seberang jalan itu ada ada seorang bapak-bapak guys, lagi istirahat di samping sepedanya. Di sini Om Iwan tuh kayak pengen, biasalah basa-basi guys. Beliau samperin lah nih kan bapaknya. Nah ketika Om Iwan ini sudah sampai di tempat bapaknya itu, Om Iwan ini kan ada sekitar sepersekian detik itu keheningan. Dimana Om Iwan turun dari sepedanya ngestandar ya kan. Belum nyapa bapaknya nih, belum disapa guys. Nah ketika itu, suara bekapan ini nih, suara orang yang kayak lagi dibekep, itu tuh makin gede dan suaranya tuh jelas banget
banget kedengeran. Dan beda lagi, gak ikut nyanyi gitu. Dan ini suaranya seperti laki-laki yang lagi ketawa tapi dibekep. Lu bisa ngebayangin kan gimana laki-laki ketawa? Kayak gitu. Kebayang nggak? Di situ bapaknya yang lagi duduk nyantai di samping jalan itu langsung kayak, apa itu? Apa itu? Suara apa itu? Tapi Om Iwan di sini nggak bisa jawab karena beliau juga nggak tahu itu suara apa. Akhirnya mereka tatap-tatapan kan, terus sambil ngelihat keranjangnya yang ada di sepedanya Om Iwan. Kayaknya dari situ suaranya. Di sini bapaknya ini kan lebih tua ya guys. Om Iwan baru 11 tahun. Ini udah bapak-bapak. Yaudah saya cek dulu. Kamu minggir dulu, kata bapaknya. Dibuka tuh penutup keranjangnya guys. Pas dibuka, jeder. Apa yang dia lihat? Lu tahu apa yang dia lihat? Kepala lengkap dengan mata, hidung, mulut, telinga, dan di sini gundul peringisnya itu berambut panjang. Bayang nggak lu? Dan di sini posisinya gundul peringisnya itu mukanya lagi ketawa dan ngeluarin suara tawa yang creepy banget. Suaranya tuh kayak gitu. Itu bayangan gue seperti itu ya guys. Di situ Om Iwan yang ngeliat itu baru sadar. Waduh, tadi kelapa yang gue pungut itu ternyata gundul peringis lagi nyamar jadi kelapa. Dan lu tahu, ini kelapa gelinding jatuh guys. Terus si bapaknya ini langsung lari. Si gundul peringisnya ini langsung gelinding ngejarin bapak yang lari tadi. Kebayang kan lu? Bapak ini tuh langsung kayak panik banget sambil teriak, sambil lari. Belakangnya gundul pringis itu lagi gelinding. Di sini Om Iwan juga sebenarnya ikutan panik guys, tapi beliau ini nggak tahu harus ngapain. Masa dia ikutan lari gitu ngejar gundul peringisnya, kan enggak ya? Akhirnya beliau muter otak, mikir-mikir dan nemu satu ide. Di sini beliau akhirnya neriakin bapaknya yang lagi lari itu. Beliau neriakin kayak begini, "Pak, ini tuh nggak bakal berhenti ngejar bapak. Mending bapak balik arah terus tendang itu kelapa ke saya." Kepala ke saya. Nanti biar dia ngejar saya, kalau misalnya saya udah capek, saya oper balik ke bapak ya. Begitu. Kayak main bola guys. Si bapak yang lagi lari dan super panik ini langsung ngomong, "Mata kau, gimana saya bisa oper ini? Dia lo ngejar saya ini di belakang." Terus Pak Iwan cuma ngomong, "Tenang Pak, udah balik badan aja. Percaya sama saya." Kira dilakuin gak sama bapaknya itu, karena bapaknya juga udah gak kuat lari ini kan. Bapaknya balik badan, ini gundul peringisnya udah mulai mendekat ke dia seperti bola tuh ya, langsung ditenang ke arahnya Pak Iwan, Om Iwan. Di sini Om Iwan menerima operan gundul peringis itu guys, dan giliran dia dikejar. Ini kocak emang, tapi bentar, kalian dengerin dulu, karena ini bisa jadi penyelamat kalian kalau nantinya kalian ketemu gundul peringis. Kita nggak ada yang tahu kan. Di sini ketika gundul peringisnya ngejar Om Iwan, suara ketawanya ini makin kenceng guys, makin kenceng, ngebikin Om Iwan yang saat itu masih bocil ketakutan parah-parah, dan beliau sambil lari itu sampai ngompol guys, saking ketakutannya. Suara gundul peringis yang tadinya nangis ngelihat Om Iwan ini ngompol langsung berubah. Lah, lu bayangin lu digituin sama setan. Diceritain kayak gini lucu, tapi kalau lu ada di posisinya Om Iwan, lu pasti juga ngompol guys, dan lu makin takut karena dikatain ngompol. Tapi beda nih sama Om Iwan. Om Iwan ini malah kayak kesel, gue diejek sama gundul peringis. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk balik badan, ngadepin gundul peringis itu dengan amarah ya kan guys. Terus langsung ditendang ke langit gundul peringis, ke atas ketendangnya. Wing, ya kan. Si Om Iwan langsung ngomong, "Mampus kau, pusing kau." Habis itu gak lama gundul peringisnya jatuh guys ke tanah. Jedek, dan langsung ngejar Om Iwan lagi. Dia samperin Om Iwan tuh dengan cara gelinding, tapi di sini Om Iwan tidak lari. Tidak. Di sini Om Iwan sudah sangat kesal oleh gundul peringis ini karena habis dikatain ngompol. Beliau ini langsung kayak, sini. Dia tungguin gundul peringis mendekat, dan lu tahu, langsung ditendang dengan kencang ke arah pohon. Jedek. Gundul peringisnya nabrak pohon guys. Dan ketika gundul peringis nabrak pohon itu, dia hilang gitu aja. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut banget sama gundul peringis, karena sebenarnya satu guys, cara menangkal gundul peringis itu adalah gak boleh takut sama gundul peringis. Tendang aja dia kayak bola, ntar juga dia hilang sendiri gitu. Itu kepercayaan orang Indonesia loh guys dari dulu. Seperti itu kalau ketemu gundul peringis. Jadi kita bisa contoh nih keberaniannya Om Iwan. Masih bocil dia ngejar gundul peringis, dia berani hadepin daripada si bapaknya tuh yang malah lari teriak-teriak
Oke, singkat cerita, mereka berdua ini sudah lega lah ya, udah nggak dikejar lagi. Ternyata bapaknya ini juga pengen ke pasar. Sambil tuh mereka ngayuh sepeda samping-sampingan. Bapaknya ini cerita, kalau emang warga sini udah ditakutin sama rumor bahwa ada gundul peringis di kebun kelapa itu. Saking takutnya warga-warga sekitar sini emang nggak pernah keluar di atas jam 3 pagi. Jadi nggak boleh tuh keluar dari tengah malam sampai jam 3 pagi ada di kebun kelapa itu. Awalnya bapak ini kayak nggak percaya, apa sih paling cuma rumor gitu, tapi setelah dia lihat sendiri kalau emang ada nih gundul peringis di hadapan dia, ngejar dia, beliau baru percaya kayak ya ampun, ternyata bener apa kata warga, ada gundul peringis di sana. Nah sejak itu Om Iwan ini akhirnya menuruti perintah ibunya, jangan sampai berangkat sebelum ayam berkokok, tunggu sampai ayam berkokok baru berangkat ke pasar. Dan untungnya bertahun-tahun beliau melewati kebun yang sama, alhamdulillah gak lagi ketemu sama gundul peringis guys. Mungkin gundul peringisnya juga udah trauma gitu ya ketemu Om Iwan ini, terbuat ditendang lagi ke pohon. Nah gitu guys ceritanya. Emang ini cerita kocak banget, tapi sebenarnya ada hikmah yang bisa kita ambil ya guys. Yang pertama, gak usah takut sama setan-setan kayak gitu, dan yang kedua, dengerin apa kata orang tua lu. Dan gue juga berusaha untuk ngingetin di setiap video gue ya guys, untuk gak perlu takut kita sama setan-setan ini loh guys, karena setan tuh juga makhluk Tuhan ya kan, makhluk Allah. Udah gitu derajatnya lebih rendah daripada kita, jadi sebenarnya kita lebih kuat daripada setan, tapi emang mereka bentukannya emang serem-serem. Nggak perlu takut, mereka nggak bisa menyelakai kita. Karena apa? Manusia itu lebih kejam dibanding setan guys. Yep, manusia kadang itu sifatnya melebih-lebihi daripada setan ya kan. Jadi sebenarnya yang lebih mengerikan itu adalah manusia. Yep. Nah ya udah segitu dulu dari gua. Semoga kalian suka cerita ini dan bisa ambil hikmahnya ya. Dan juga nih buat penonton baru atau penonton lama gua atau penonton setia gua di TikTok, jangan lupa subscribe channel gua ya. Dan nyalain notifikasinya, karena nanti bakal banyak konten-konten horor dari nyerem serem atau nyore yang bakal gue upload ke channel ini guys, mulai dari sekarang. Dan juga nih, spoiler ya guys, bakal ada konten non-horor, jadi pantengin terus. Dan jangan lupa kalian juga follow TikTok gue yang pertama dan yang kedua. Oke, kalau mau mampir ke Instagram gue juga bisa nih yang ini. Oke, segitu aja guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.